Betapa anehnya Afrika, pikir anak lelaki itu. Dia sedang duduk di sebuah kedai yang sangat mirip kedai-kedai lain yang telah dilihatnya, sepanjang jalanan-jalanan sempit di Tangier itu. Beberapa laki-laki tampak merokok dari sebuah pipa raksasa yang mereka edarkan dari satu orang ke orang lain. Baru beberapa jam di sini, dia telah melihat sesama laki-laki berjalan saling bergandeng tangan, perempuan-perempuan bercadar, dan imam-imam yang memanjat ke puncak-puncak menara lalu melantunkan doa. Orang-orang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah. Praktek orang-orang kafir, si anak lelaki berkata dalam hati. Ketika masih kecil, di gereja dia selalu memandangi patung Santo Santiago Matamoros yang duduk di atas kuda putihnya dengan pedang terhunus. Sementara orang-orang seperti yang dilihatnya sekarang ini berlutut di kaki sang orang suci. Anak itu merasa sesak dan sangat kesepian. Orang-orang kafir ini memancarkan pesan jahat. Selain itu, karena terdorong oleh semangat ingin segera bepergian, dia melupakan satu detail, hanya satu yang bisa menjadi penghalang baginya dalam mencari harta karun itu. Di negeri ini, orang-orangnya hanya berbahasa Arab. Pemilik kedai itu mendekatinya, dan si anak lelaki menunjuk minuman yang ada di meja sebelah. Ternyata itu teh pahit. Anak itu memilih minum anggur saja, tapi untuk saat ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan soal bahasa dulu. Yang perlu dipikirkannya adalah harta karun itu dan bagaimana cara memperolehnya. Dari hasil menjual domba-dombanya, dia punya cukup uang di kantongnya. Dan dia tahu uang bisa membawa keajaiban. Orang yang punya uang tidak pernah kekurangan teman. Tak lama lagi, mungkin beberapa hari lagi saja, dia akan tiba di piramida-piramida itu. Orang tua dengan penutup dada terbuat dari emas tentunya tidak bakal berbohong sekadar untuk memperoleh 6 ekor domba. Orang tua itu telah berbicara tentang tanda-tanda dan pertanda-pertanda. Dan ketika menyeberangi selat, anak lelaki itu memikirkan soal pertanda-pertanda tersebut. Ya, orang tua itu paham sekali tentang ucapannya. Selama menjadi gembala di padang-padang Andalusia, si anak lelaki sudah terbiasa menentukan jalur yang harus dipilihnya dengan berpedoman pada tanah dan langit. Dia menemukan bahwa kalau ada burung tertentu, berarti di dekat-dekat situ ada ular. Dan kalau ada semak-semak jenis tertentu, berarti di daerah itu ada air. Domba-dombanya lah yang mengajarinya hal-hal tersebut. Kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik, tentunya dia juga akan membimbing manusia, pikir si anak. Dia juga merasa lebih tenang. Tehnya jadi tidak terlalu pahit lagi. Kau siapa? Seseorang bertanya padanya dalam bahasa Spanyol. Anak itu merasa lega. Dia baru saja berpikir tentang pertanda-pertanda dan tahu-tahu ada orang mendatanginya. Bagaimana kau bisa berbicara bahasa Spanyol? Tanyanya. Pemuda yang mendatanginya itu mengenakan setelan barat, tapi warna kulitnya menunjukkan dia penduduk asli kota ini. Usianya kira-kira sebaya dengan si anak lelaki. Tingginya juga tidak terlalu jauh berbeda. Hampir semua orang di sini bisa berbahasa Spanyol. Spanyol cuma 2 jam perjalanan dari sini. Duduklah, akan kutraktir kau makan, kata si anak lelaki, dan tolong mintakan segelas anggur untukku. Aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di negeri ini, sahut si pemuda. Agama di sini melarang anggur. Kemudian si anak lelaki mengatakan bahwa dia hendak pergi ke piramida-piramida itu. Dia juga hampir saja bercerita tentang harta karunnya, namun kemudian mengurungkannya. Kalau dia bercerita, jangan-jangan pemuda Arab ini akan minta bagian sebagai upah mengantarnya ke sana. Dia teringat omongan orang tua itu tentang menawarkan sesuatu yang belum lagi menjadi milik kita. Kalau bisa, aku ingin minta kau mengantarku ke sana. Aku akan membayarmu sebagai penunjuk jalanku. Kau sudah tahu cara untuk sampai ke sana? Tanya si pemuda. Si anak lelaki melihat pemilik kedai itu berdiri tidak jauh dari mereka. Mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang itu. Tapi dia telah menemukan penunjuk jalan dan tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kau harus melintasi gurun Sahara, kata si pemuda, dan untuk itu kau perlu uang. Aku mesti tahu dulu apakah uangmu cukup.
Si anak lelaki merasa pertanyaan ini aneh, tapi dia percaya pada ucapan orang tua itu, bahwa kalau kau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seisi jagat raya pasti akan bersatu padu untuk membantumu. Maka dikeluarkannya uangnya dari kantong dan ditunjukkannya pada pemuda itu. Si pemilik kedai menghampiri mereka dan ikut melihat. Kedua laki-laki itu saling berbicara sedikit dalam bahasa Arab, dan si pemilik kedai tampak kesal. "Ayo kita keluar dari sini," ajak si pemuda. Dia menyuruh kita pergi. Si anak lelaki merasa lega. Dia bangkit berdiri untuk membayar minumannya. Tapi si pemilik kedai mencengkramnya dan mulai melontarkan serangkaian kata dalam nada marah. Anak itu kuat dan ingin melawan, tapi dia orang asing di sini. Teman barunya mendorong si pemilik kedai dan menarik anak itu keluar. Dia menginginkan uangnya, katanya. Tangier tidak seperti wilayah-wilayah Afrika yang lain. Ini kota pelabuhan, dan di setiap pelabuhan selalu ada pencuri. Si anak lelaki percaya pada teman barunya ini. Pemuda ini telah menolongnya keluar dari situasi berbahaya. Anak itu mengeluarkan uangnya dan menghitungnya. "Besok kita sudah sampai ke piramida-piramida itu," kata si pemuda sambil mengambil uang tersebut. "Tapi aku harus membeli 2 ekor unta dulu." Mereka menyusuri jalanan-jalanan sempit Tangier bersama-sama. Di mana-mana tampak kios-kios yang menjual berbagai barang. Mereka tiba di pusat sebuah alun-alun sangat luas yang dijadikan pasar. Ribuan orang tumpah ruah di sana, berdebat, berjualan, dan berbelanja. Sayur mayur dijual di antara pisau-pisau belati, karpet-karpet dipajang sederetan dengan tembakau. Tapi si anak lelaki tak sedikit pun mengalihkan mata dari teman barunya, sebab seluruh uangnya ada di tangan pemuda itu. Sebenarnya dia hendak meminta uangnya dikembalikan, tapi takut tindakannya dianggap tidak ramah. Apalagi dia tidak tahu apa-apa mengenai adat istiadat di negeri asing ini. "Akan kuawasi saja dia," katanya dalam hati. Toh dia lebih kuat daripada temannya ini. Sekonyong-konyong, di tengah keramaian itu, dia melihat sebilah pedang yang sangat indah. Sarung pedang itu berlapis perak, gagangnya berwarna hitam, dan dihiasi batu-batu permata. Si anak berjanji pada dirinya sendiri akan membeli pedang itu nantinya sepulangnya dari Mesir. "Tanyakan pada pemilik kios berapa harga pedang itu," katanya pada temannya. Namun kemudian disadarinya bahwa selama beberapa saat tadi perhatiannya telah teralihkan pada pedang itu. Jantungnya serasa menciut, seperti ditekan mendadak oleh dadanya. Dia takut menolehkan kepala, sebab dia tahu apa yang akan dilihatnya. Maka dia pun meneruskan memandangi pedang itu selama beberapa saat, sampai dia punya cukup keberanian untuk menoleh. Di sekitarnya, hanya ada kesibukan pasar itu dengan orang-orang yang berlalu lalang, berseru-seru, dan berbelanja, serta aroma makanan-makanan yang asing baginya. Namun teman barunya sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya. Si anak ingin percaya bahwa temannya itu terpisah darinya tanpa sengaja, maka dia memutuskan untuk tetap di situ menunggu temannya kembali. Ketika dia sedang menunggu, seorang imam naik ke puncak menara di dekat sana dan mulai melantunkan doanya. Semua orang di pasar itu berlutut, menyentuhkan dahi ke tanah dan ikut melantunkan doa tersebut. Kemudian, seperti sekawanan semut pekerja, mereka membongkar kios-kios lalu pergi. Matahari juga mulai tenggelam. Anak lelaki itu memandangi pergeserannya selama beberapa saat, sampai matahari tersembunyi di balik rumah-rumah putih di sekeliling alun-alun. Dia teringat pagi tadi ketika matahari terbit, dia masih berada di benua lain. Masih menjadi anak gembala yang memiliki 60 ekor domba dan hendak bertemu seorang gadis. Pagi tadi dia sudah tahu segala sesuatu yang akan dialaminya, sementara dia melintasi padang-padang yang sudah begitu dikenalnya. Tapi sekarang, saat matahari mulai terbenam, dia berada di negeri lain, menjadi orang asing di negeri asing pula, yang bahasanya tidak dia pahami. Dia bukan lagi anak gembala dan dia tidak punya apa-apa. Tidak juga punya uang untuk pulang dan memulai hidup baru. Semua ini terjadi hanya dalam 1 hari, pikir anak itu. Dia merasa iba pada dirinya sendiri dan meratapi nasibnya, karena hidupnya berubah begitu mendadak dan secara drastis pula. Dia begitu malu hingga ingin menangis. Padahal selama ini belum pernah dia menangis,
di hadapan domba-dombanya sekalipun. Tapi sekarang pasar itu sudah kosong dan dia berada jauh dari rumah, maka dia menangis. Dia menangis karena Tuhan begitu tidak adil, dan karena beginilah ganjaran Tuhan pada orang-orang yang meyakini impian-impian mereka. Ketika masih bersama domba-dombaku, aku bahagia, dan orang-orang lain di sekitarku ikut bahagia. Saat melihatku datang, orang-orang menyambutku dengan ramah, pikir si anak. Tapi sekarang aku sedih dan sendirian. Aku akan menjadi getir dan tidak bisa lagi mempercayai orang-orang lain, karena satu orang telah mengkhianatiku. Aku bakal membenci orang-orang yang telah menemukan harta karun mereka, sebab aku sendiri tidak menemukan hartaku. Dan aku akan mati-matian menjaga sedikit milikku yang masih tersisa, sebab aku terlalu lemah dan tidak bakal bisa menaklukkan dunia. Dia membuka kantongnya untuk memeriksa apakah masih ada hartanya yang tersisa. Barangkali saja masih ada sedikit roti sisa yang dimakannya di kapal. Tapi ternyata kantong itu hanya berisi bukunya yang tebal, jaketnya, dan 2 butir batu yang diberikan orang tua itu padanya. Ketika melihat kedua butir batu itu, entah kenapa dia merasa lega. Dia telah menukarkan 6 dombanya untuk 2 batu mulia yang diambil dari penutup dada dari emas. Dia bisa menjual kedua batu ini untuk membeli tiket pulang. Tapi kali ini aku akan lebih cerdik, pikir si anak. Dikeluarkannya batu-batu itu dari dalam kantong untuk dipindahkan ke sakunya. Ini kota pelabuhan, dan seperti dikatakan si pemuda padanya, kota-kota pelabuhan penuh dengan pencuri. Sekarang dia mengerti mengapa si pemilik kedai tampak begitu geram. Dia ingin memperingatkan aku supaya tidak mempercayai pemuda itu. Tapi aku seperti orang-orang pada umumnya, hanya melihat apa yang ingin kulihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Dirabanya batu itu perlahan-lahan, merasakan temperaturnya serta permukaannya. Batu-batu ini adalah hartanya, merabanya saja sudah bisa menghibur hatinya. Batu-batu ini mengingatkannya pada orang tua itu. Kalau kau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu membantumu mendapatkannya, kata orang tua itu. Si anak lelaki mencoba memahami kebenaran ucapan orang tua itu. Saat ini, dia berada di pasar yang kosong melompong, tanpa uang sepeser pun, tanpa satu pun domba untuk dijaga sepanjang malam. Namun batu-batu ini menjadi bukti bahwa dia telah bertemu seorang raja. Raja yang mengetahui tentang masa lalunya. Batu-batu ini disebut Urim dan Tumim, dan mereka bisa membantumu membaca pertanda-pertanda. Si anak memasukkan kembali kedua batu itu ke dalam kantongnya, dan memutuskan untuk menguji keampuhannya. Kata orang tua itu, dia harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas. Berarti, dia harus tahu betul apa yang diinginkannya. Maka dia menanyakan apakah restu orang tua itu masih menyertainya. Diambilnya salah satu batu itu. Jawabannya, ya. Apakah aku akan menemukan harta karun itu? Tanyanya. Dia merogoh kantongnya dan mencari-cari salah satu batu itu. Tapi sekonyong-konyong kedua batu itu terdorong ke lubang di dalam kantong dan jatuh ke tanah. Selama ini si anak lelaki tidak memperhatikan bahwa kantong itu berlubang. Dia pun berlutut untuk mencari Urim dan Tumim untuk dimasukkan kembali ke dalam kantong. Tapi saat melihat kedua batu itu di tanah, dia teringat pesan lain orang tua itu. Belajarlah mengenali pertanda-pertanda dan ikutilah petunjuk mereka, kata orang tua itu. Pertanda. Si anak lelaki tersenyum sendiri. Diambilnya kedua batu itu dan disimpannya kembali di dalam kantong. Dia tidak berniat menambal lubang di kantong. Batu-batu itu bisa jatuh kapan saja. Dia telah mendapat satu pelajaran. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan supaya kau tidak melarikan diri dari takdirmu. Aku berjanji akan membuat keputusanku sendiri, kata si anak pada dirinya. Akan tetapi batu-batu itu telah menegaskan padanya bahwa restu orang tua itu masih menyertainya, dan ini membuatnya lebih percaya diri. Dia kembali melayangkan pandang di alun-alun yang sudah kosong itu. Namun dia tidak lagi seputus asa tadi. Tempat ini bukan lagi tempat yang asing, melainkan sekadar tempat baru. Lagi pula, bukankah ini yang diinginkannya sejak dulu, pergi ke tempat-tempat baru?
Andai pun dia tidak pernah sampai ke piramida-piramida itu, setidaknya dia sudah berkelana lebih jauh daripada gembala manapun yang dikenalnya. Oh, kalau saja mereka tahu betapa berbedanya keadaan di sini, padahal tempat ini jaraknya hanya 2 jam perjalanan naik kapal dari negeri mereka, pikirnya. Meski saat ini dunianya hanya berupa pasar yang kosong, dia telah melihat pasar itu ketika sedang ramai-ramainya, dan dia tak akan pernah melupakan pemandangan itu. Teringat pula olehnya pedang itu, dan dia jadi agak sakit hati. Tapi dia belum pernah melihat pedang seperti itu. Ketika sedang asyik berpikir-pikir tentang berbagai hal tersebut, dia pun sadar bahwa dia mesti memilih, menganggap dirinya anak malang korban pencuri atau petualang yang hendak mencari harta karun. Aku petualang yang hendak mencari harta karun, katanya pada diri sendiri. Dia tersentak bangun dari tidurnya, seolah-olah ada yang membangunkannya. Dia telah tertidur di tengah-tengah pasar itu, dan sebentar lagi alun-alun itu akan kembali dipenuhi kesibukan. Dia melihat ke sekelilingnya, mencari-cari domba-dombanya. Tapi kemudian teringat bahwa dia berada di negeri asing. Dia tidak menjadi sedih, dia justru senang. Dia tidak perlu lagi mencarikan makanan dan air untuk domba-dombanya. Dia bisa bebas berkelana mencari harta karunnya. Dia tak punya uang sepeser pun, tapi dia punya keyakinan. Semalam, dia sudah memutuskan akan menjadi seperti tokoh-tokoh petualang yang dikaguminya di buku-buku. Dia berjalan perlahan-lahan, melihat-lihat pasar itu. Para pedagang sedang mendirikan tenda-tenda kios mereka, dan si anak lelaki membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya. Penjual gula-gula itu bekerja dengan tersenyum. Dia bahagia, sadar betul akan hidup yang dijalaninya. Dia bahagia dan dia siap memulai pekerjaan hari ini. Senyumannya mengingatkan si anak pada orang tua itu, raja tua misterius yang telah dijumpainya. Penjual gula-gula ini membuat gula-gula bukan karena ingin berkelana atau menikahi putri pemilik toko, melainkan karena inilah tujuan hidupnya, pikir si anak. Dia menyadari bahwa dia pun bisa seperti orang tua itu. Merasakan apakah seseorang masih jauh atau sudah dekat dengan takdirnya. Cukup dengan melihat. Mudah sekali. Tapi aku belum pernah melakukannya, pikirnya. Setelah tendanya terpasang, si penjual gula-gula menawari si anak gula pertama yang dibuatnya hari itu. Si anak mengucapkan terima kasih, memakan gula-gula itu, dan meneruskan perjalanan. Belum jauh dia berjalan, mendadak dia menyadari. Tadi ketika sedang mendirikan tenda kios itu, si penjual gula-gula berbicara bahasa Arab, sementara dia sendiri berbahasa Spanyol. Tapi mereka bisa saling memahami dengan sempurna. Pasti ada bahasa yang tidak bergantung pada kata-kata, pikir si anak lelaki. Seperti ketika aku berkomunikasi dengan domba-dombaku, dan sekarang aku mengalaminya dengan manusia. Dia telah mendapatkan banyak pelajaran baru. Beberapa sudah pernah dialaminya, jadi tidak benar-benar baru. Hanya saja sebelumnya dia tidak menyadarinya. Dan dia tidak menyadarinya karena hal-hal tersebut sudah terlalu biasa dialaminya. Dia pun sadar, kalau aku bisa belajar memahami bahasa yang tidak memerlukan kata-kata ini, aku juga bisa belajar memahami dunia. Dengan santai dan tidak tergesa-gesa, dia memutuskan akan menyusuri jalan-jalan sempit di Tangir. Hanya dengan cara itu, dia bisa membaca pertanda-pertanda. Dia tahu ini membutuhkan kesabaran tinggi, tapi semua gembala tahu betul pentingnya kesabaran. Sekali lagi dia melihat bahwa di negeri asing ini, dia akan menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya bersama domba-dombanya. Segala sesuatu satu adanya, seperti telah dikatakan orang tua itu padanya. Pedagang kristal itu terbangun dan merasakan kegelisahan yang sama, seperti biasanya setiap pagi. Sudah 30 tahun dia tinggal di sini, di tokonya yang berada di ujung jalan berbukit yang hanya dilewati sedikit orang. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun. Satu-satunya keahliannya adalah berjual beli barang-barang kristal. Dulu tokonya dikenal banyak orang,
saudagar-saudagar Arab, geolog-geolog Prancis dan Inggris, tentara-tentara Jerman yang selalu memakai sepatu-sepatu bagus. Dulu usaha berdagang kristal terasa menyenangkan, dan dia suka membayangkan dirinya menjadi kaya, didampingi perempuan-perempuan cantik saat dia beranjak tua. Tapi, dengan berlalunya waktu, Tangier ikut berubah. Kota Ceta yang berada di dekatnya berkembang lebih pesat daripada Tangier, dan perdagangan di sana mulai mengalami kemunduran. Para tetangga berpindah rumah, dan yang tersisa hanyalah beberapa toko kecil di bukit. Tidak bakal ada orang yang mau mendaki bukit sekadar untuk melihat-lihat beberapa toko kecil. Tapi pedagang kristal itu tidak punya pilihan. Selama 30 tahun dia berjual beli barang-barang kristal. Dan sekarang sudah terlambat untuk berganti profesi. Sepanjang pagi itu dia mengamati jalanan yang tidak banyak orang berlalu lalang. Sudah bertahun-tahun dia melakukannya. Dan dia tahu jadwal setiap orang yang lewat. Tapi, persis sebelum jam makan siang, seorang anak lelaki berhenti di depan tokonya. Pakaiannya biasa saja, tapi dengan matanya yang terlatih, si pedagang kristal tahu anak itu tidak punya uang untuk dibelanjakan. Namun pedagang itu memutuskan menunda makan siangnya sampai anak itu pergi. Kartu yang tergantung di ambang pintu menyatakan pemilik toko itu bisa berbicara dalam beberapa bahasa. Si anak melihat seorang laki-laki muncul di balik konter. "Aku bisa membersihkan gelas-gelas di jendela itu kalau Anda mau," kata si anak. Kalau keadaannya seperti itu, tidak bakal ada yang tertarik membeli. Laki-laki itu memandangi saja, tidak menjawab. Sebagai imbalannya, aku hanya perlu makan. Orang itu masih juga diam, dan si anak lelaki merasa dia bakal terpaksa membuat keputusan. Di dalam kantongnya ada jaketnya. Dia tidak bakal membutuhkan jaket itu di padang pasir, itu sudah pasti. Maka dikeluarkannya jaketnya dan dia mulai membersihkan kaca-kaca jendela. Dalam setengah jam, semua kaca jendela sudah dibersihkannya. Dan sementara dia bekerja, 2 pengunjung masuk ke toko itu dan membeli beberapa kristal. Setelah selesai membersihkan jendela, si anak lelaki meminta makanan pada pemilik toko. "Mari kita pergi makan siang," ajak si pedagang kristal. Dia memasang papan tanda di pintu. Kemudian mereka berangkat ke sebuah kedai kecil yang tidak jauh dari sana. Sambil duduk di depan satu-satunya meja di situ, si pedagang kristal tertawa. "Kau tidak perlu membersihkan apapun," katanya. "Ajaran Quran mengharuskan aku memberikan makan pada orang yang lapar. Kalau begitu, kenapa Anda membiarkan aku bersih-bersih?" tanya si anak lelaki. "Sebab kristal itu sudah kotor. Selain itu, kau dan aku sama-sama perlu membersihkan benak kita dari pikiran-pikiran negatif." Setelah mereka selesai makan, si pedagang berkata pada anak itu, "Aku ingin kau bekerja di tokoku. Tadi 2 pelanggan masuk ke tokoku waktu kau sedang bekerja. Itu pertanda baik." Orang-orang banyak membicarakan soal pertanda, pikir si anak gembala. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti omongan mereka sendiri. Seperti halnya aku tidak menyadari bahwa selama sekian tahun aku berkomunikasi menggunakan bahasa tanpa kata-kata dengan domba-dombaku. "Apa kau mau bekerja padaku?" tanya si pedagang. "Aku bisa bekerja sepanjang sisa hari ini," sahut si anak. "Aku akan bekerja sepanjang malam sampai subuh, dan akan kubersihkan setiap barang kristal di rumah Anda. Sebagai imbalannya, aku butuh uang untuk berangkat ke Mesir besok." Pedagang itu tertawa. "Kalaupun kau membersihkan seluruh kristalku selama setahun penuh, kalaupun kau memperoleh komisi besar dari hasil penjualan setiap barang, kau tetap masih perlu meminjam uang untuk bisa sampai ke Mesir. Ada bentangan padang pasir yang luasnya ribuan kilometer antara tempat ini dan Mesir." Sejenak, timbul keheningan yang begitu tajam, hingga seisi kota itu seolah tertidur. Tak ada suara dari pasar. Tak ada perdebatan seru di antara para pedagang. Tak ada orang-orang yang naik ke menara untuk melantunkan doa. Tak ada harapan, petualangan, raja-raja tua ataupun takdir. Tak ada harta karun, dan tak ada piramida-piramida. Seisi dunia seakan terdiam seketika, karena jiwa anak itu pun terdiam.
Dia terduduk di sana, menatap kosong keluar pintu kedai, berharap dirinya mati saja, dan segala sesuatu berakhir selamanya pada saat itu juga. Si pedagang menatapnya cemas. Segala sukacita yang dilihatnya pagi itu sekonyong-konyong lenyap. Aku bisa memberimu uang yang kau butuhkan untuk kembali ke negerimu, nak, kata si pedagang kristal. Anak lelaki itu diam saja. Dia bangkit berdiri, merapikan pakaiannya dan mengambil kantongnya. Aku akan bekerja pada Anda, katanya. Dan setelah lama terdiam, dia menambahkan, aku butuh uang untuk membeli domba-domba.